Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Darmaji. Kabar alhamdulillah. Chatnya baru baru muncul. Ibu Bapak, kita mulai saja. Tampaknya pertambahannya tidak signifikan. Ini hanya ada 13 orang berarti kalau dari peserta. Jadi bentar saya share ini dulu ya. Share seluruhnya aja biar semua bisa tahu siapa saja yang hadir. Nah, nama-nama yang umum pada saat dilakukan Google Meeting ada Pak Darmaji, Bu Yesi, Pak Arif Nasir, Pak Nurdi, Bu Elda, Pak Didin, Bu Agnes, Bu Maya, Bu Dede dengan background. Bu Dede kedinginan, Bu Dede. Ya, kita mulai Bapak Ibu. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam kondisi terlihat peserta yang menampilkan wajahnya sehat-sehat walafiat ya. Dan hari ini beberapa di antara Bapak Ibu mungkin sudah ada notifikasi bahwa beberapa produk yang sudah dijadikan yang sudah dikirimkan pada LMS sudah dinilai dan diberikan komentar. Baik, saya akan sharing ini sudah terlihat. Barangkali ada yang masuk. Bentar. Bu Nasi. Iya, mandi dulu Pak. Mandi sore. Nah, ini sudah terlihat ya Pak Darmaji ya. Kita akan lakukan pemetaan tugas dan hari. Jadi apa namanya? Saya sudah mulai menghitung-hitung nih. Kita kalkulasi tadi kapan kita akan berakhir, kemudian situasi apa yang bisa mendukung seluruh tugas bisa dikerjakan dengan tepat gitu ya. Nah, jadi hari ini kita lakukan pemetaan setelah saya kutak-katik begitu ya, kurang lebih hari ini adalah hari ke-6 ya, alhamdulillah ya, nggak kerasa ya. Ternyata perjalanan waktu Bapak Ibu sudah melewati hari Selasa, tentu saja Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan alhamdulillah ya kemarin itu ada waktu istirahat untuk berkumpul bersama keluarga. Nah, jadi hari ini Senin itu 1 hari ya, itu mengerjakan LKPD. Bahan ajar kemarin 2 hari, RPP 2 hari. Nah, besok itu media pembelajaran 1 hari, evaluasi 2 hari, video praktik itu 2 hari karena mungkin ada barangkali ini membutuhkan waktu juga dan tenaga ya. Dan alhamdulillahnya 12 hari ini terjeda minggu sehingga hari Senin nanti itu hari ke-12 itu enak gitu. Jadi ada waktu untuk sebelum review itu semacam tarik napas lah begitu ya. Napas buatan tambahan gitu. Nah, ini yang akan kita lalui pemetaannya berdasarkan LMS. Dan tugas-tugas yang sudah masuk itu dari mulai hari ke-1 sampai ke-5 begitu ya. Hari ini ada 5 orang tadi saya lihat sudah memulai masuk mengerjakan tugas LKPD. Nah, selanjutnya ini sebagai laporan ya akuntabilitas bahwa produk analisis kurikulum yang Bapak Ibu sudah sudah ajukan itu sudah saya nilai. Jadi dari 30 orang peserta ternyata yang aktif itu hanya 29. Seluruhnya sudah mengumpulkan yang 29 ini. Kemudian sudah ada 16 orang yang dinilai. Sistem penilaiannya sebagai informasi itu dibagi 2 dengan guru pamong. Barangkali nanti yang belum nanti akan ada masukan dan hasil penilaian begitu ya. Beberapa yang sebagian sudah dilaporkan dinilai gitu ya. Yang berikutnya adalah produk RPP ini karena biar adil ya. Ternyata kan 29 nih yang analisis kurikulum. Nah, saya kurangi jadi yang dinilai 15 ya. Yang bagian saya ya. Jadi sebagian mungkin malam ini, mudah-mudahan malam ini seluruhnya sudah bisa dinilai oleh Pamong yang mendampingi kemarin Pak Ade gitu ya. Nah,
Produk RPP ini sendiri setelah dianalisis, kalau yang kemarin ini analisis kurikulum sebetulnya sudah dibahas bahkan diperbincangkan sampai ada revisi dan seterusnya. Kalau produk RPP memang kita belum mengkaji lebih dalam. Ini ada beberapa yang nanti Bapak Ibu bisa cek secara personal masukannya apa. Kalau saya katakan lengkap dan detail itu berarti itu sudah memadai sih sebetulnya ya. Jadi nah, tetapi ada hal-hal yang muncul dari pekerjaan yang sudah dikirimkan ke LMS. Yang pertama ada yang tertukar tujuan dan indikator. Nanti silakan bisa merefleksi diri sendiri siapa yang tertukar antara tujuan dan indikator. Memang kalau dari kesepakatan awal kita menggunakan RPP yang sangat simpel sekali, tujuan, kemudian proses pembelajaran dan evaluasinya atau penilaiannya. Namun kebetulan ingin ditambahkan, tetapi kebalik antara tujuan dan indikator gitu. Nah, nantilah bisa dicek siapa. Yang berikutnya tujuan belum sepenuhnya memuat ABCD. Di situ ada yang conditionnya hanya memberikan ke WA, kalau tidak salah, melalui pemberian bahan ajar melalui WA group. Siswa diharapkan apa begitu? Itu kan kondisinya gimana ya? Belum spesifik tuh. Kondisi melalui WA itu baru proses pengiriman, tapi aktivitas kondisi nanti kita bahas ya, mungkin ada masukan atau ada pendapat lain. Cuma saya membayangkan yang apa namanya, yang hanya mengirimkan WA bahan ajar ke WA itu belum termasuk apa ya, sebelum termasuk kondisi di mana siswa nanti akan belajar begitu. Nah, nantilah kita bahas. Kemudian ke bagian degree ada juga masih ya belum apa dengan tepat gitu, belum menunjukkan satu indikator tertentu atau satu degree yang terukur. Kalaupun misalnya tepat persis targetnya sesuai dengan indikator, ya tidak apa-apa misalnya nanti di rubriknya. Tapi kalau misalnya kalau mungkin pernah kita diskusikan juga, kalau memungkinkan disebut angkanya itu kan jadi terukur. Misalnya menyebutkan atau menuliskan 10 atau mengidentifikasi 10 tanda misalnya. Nanti berarti yang 7 itu memperoleh skor berapa dibandingkan dengan 10 beda lagi tentu saja gitu ya. Nah, yang ketiganya beberapa orang di bagian penilaian belum terlihat kisi-kisi, tidak apa-apa sih sebetulnya. Itu kan masih kasar, nanti di bagian evaluasi makanya disediakan 2 hari itu akan sangat detail indikator-indikator atau tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah dimuat di RPP itu akan ditagih di alat penilaian. Nah, kemarin sebetulnya saya berharap ada kisi-kisi lah antara indikator dengan alat penilaiannya, mau pakai esai kah, pilihan ganda kah, atau seperti apa gitu. Kemudian yang keempat, nanti setelah saya selesai tayangan dimohon pendapatnya ya, atau apa misalnya mau didiskusikan silakan. Ini hasil capturean saya gitu ya. Kemudian ada tujuan pembelajaran yang saya temukan ada beberapa pekerjaan yang di dalam satu tujuan pembelajaran ada 2 kata kerja operasional. Jadi misalnya melalui apa atau dengan gini ini siswa dapat mengidentifikasi dan mengembangkan apa gitu. Pokoknya ada dua kata kerja. Nah, sebaiknya memang dari sejak awal indikator itu sebaiknya hanya satu kata kerja operasional begitu. Nah, jadi ini ke bawah di tujuan pun mungkin gara-gara atasnya jadi tercopy atau gimana caranya, itu jadi 2 kata kerja pada satu tujuan. Sebaiknya memang harapannya indikator dan tujuan sinkron, hanya saat memuat satu target kata kerja gitu ya. Kemudian yang kelima, kata kerja operasional pada tujuan pembelajaran kurang bervariasi untuk mengejar HOTS. Nih, tadi saya menemukan hampir mungkin 87%. Ini 87% feeling ya. Kalau mungkin lebih banyak lagi, banyak yang menggunakan kata identifikasi itu sebagai andalan pada tujuan pembelajaran. Nanti kita lihat nih. Jadi HOTS-nya banyak menggunakan identifikasi, sisanya membuat untuk C6 atau mengembangkan. Tetapi yang sering muncul itu identifikasi. Coba nanti dicek lagi KKO-nya untuk variasi level yang bisa menggantikan kata kerja operasional dari mengidentifikasi begitu. Walaupun itu tidak dilarang, tapi hampir semua mengandalkan apa namanya mengidentifikasi. Selanjutnya yang saya temukan ini tipeknya terbatas, ya wajar memang kemarin dari awal-awal curhatan kan
untuk apa sih medianya, kemudian pelibatan teknologi informasinya masih terbatas, tapi beberapa juga sudah lengkap. Ada yang Google Meet, tapi itu saya juga nggak tahu, nanti bisa cek punya siapa, ada Zoom, garis miring Google Meet, garis miring apa gitu, banyak sekali alatnya. Tapi mudah-mudahan memang benar gitu ya, karena itu kan yang akan dipraktekkan. Nah ya, dan lain-lain. Ini yang saya tertangkap hasil scanning pekerjaan Bapak Ibu. Nah ini KKO kan, bentar ya, mengidentifikasi itu di bagian mana ya? Hmm, ya ini kan sebetulnya di C4 ke atas ini bisa bisa apa? Bisa menggunakan memerinci gitu kan, menguraikan, menyeleksi itu sama-sama saja. Nah, jadi variabilitas dari kata kerja operasional ini barangkali nanti bisa dimanfaatkan untuk pengembangan tujuan atau dari sejak pengembangan indikator gitu ya, yang nanti diwujudkan pada tujuan pembelajaran. Nah, ini bisa menciptakan sebuah lagu gitu kan, tidak harus selalu membuat atau jadi kata-katanya bisa mendesain hasil karya. Kalau tadi ada yang SPDP misalnya, bisa mendesain bahasanya. Jadi dibuat variasi itu maksudnya. Nah, ini ada juga. Nah, ini kalau dalam bahasa Inggrisnya memang bahasa Indonesia terbatas ya. Nanti bisa dilihat. Nanti PowerPoint-nya bisa saya berikan ke Pak Muba. Nah, tadi itu untuk RPP. Yang kedua yang juga saya sudah nilai setengahnya, ini ada satu orang yang tidak atau belum mengumpulkan, ya karena biasanya dari produk-produk sebelumnya itu 29 orang, ini hanya 28 orang, nanti bisa ditanyakan ke Pak Muba siapa yang belum, tetapi yang bagian yang saya nilai alhamdulillah sudah gitu ya. Nanti mungkin akan dinilai oleh Pak Ade. Nah, sisanya jadi produk bahan ajar apa saja yang saya temukan. Pertama, banyak yang tidak mempertimbangkan keterbacaan bahan ajar. Ada yang hasil capturean mungkin di crop, kemudian di apa ya, dimeralkan apa dibenyeng dalam bahasa ini. Jadi kan jadi burem tuh tulisan tuh. Ada juga yang tulisan di dalam kotak kecil, kecil sangat kecil. Saya membayangkan kalau itu dibaca di HP, tidak di print atau misalnya tidak dalam bentuk hard copy misalnya, itu aduh sangat sangat tidak terbaca. Kemudian kejelasan instruksi, instruksi ini bahan-bahan ajar itu instruksinya harus dibaca atau harus bagaimana. Nah, atau ada juga kata-kata yang apa bisa jadi ambigu, ini tuh maksudnya apa. Nah, itu juga sama muncul. Kemudian ada beberapa bahan ajar yang belum bersifat daring, tidak misalnya tidak memiliki link-link tertentu pada YouTube kah, atau tidak sifatnya tidak interaktif, itu juga ada yang, tapi ada beberapa yang link YouTube banyak, kemudian untuk mendukung bahan ajar bahwa ini cara-caranya, untuk menunjukkan cara-cara penggunaan tertentu atau situasi tertentu, itu ada, saya cek ada beberapa yang linknya itu bersifat aplikatif sehingga terfasilitasi apa namanya audio visual siswanya begitu ya. Ya memang entah dari 29 yang aktif ini yang memungkinkan siswanya ngeklik YouTube berapa persen, tapi harapannya di bahan ajarnya ini sifatnya daring gitu ya. Jadi bukan bahan ajar yang melalui WA group. Nah, itu nanti kita diskusi tentang itu tuh ya. Oke, kemudian bahan ajar dan LKPD. Nah, ada juga yang mengirimkan bahan ajar isinya banyak LKPD, instruksi isilah ini, isilah itu, tapi bahan ajarnya minim, misalnya bercerita tentang konten terkait yang menerangkan targetan konten dari tujuan pembelajaran, jadi lebih sedikit dibandingkan dengan lembar kerja peserta didik itu, lembar kegiatannya. Jadi banyak kegiatannya, banyak kotak kosong, silahkan isi ini kotak kosong, tapi materinya atau bahan ajarnya, learning materialnya ya, bahan ajarnya itu tidak ditemukan lebih banyak daripada LKPD. Nah, itu yang saya capture, dan lain-lain mungkin nanti ada yang mau didiskusikan. Nah, itu Bapak Ibu yang hasil penilaian termasuk evaluasi ya. Ini feedback juga, nanti barangkali dari Bapak Ibu ada yang memberikan respon atau ada punya pengalaman. Ini namanya juga untuk extension penguatan dan refleksi dari yang sudah dilakukan.
Kalau dilihat dari pekerjaan yang Bapak Ibu berikan dari mulai analisis kurikulum, RPP, sebetulnya kalau dilihat dari skor, ya jangan khawatir lah ya, karena memang kekurangannya juga tidak terlalu mayor. Jadi tolerable tolerable gitu ya. Nah, sampai bahan ajar. Nah, untuk LKPD, aduh ini ada yang mau masuk Bu Siti. Untuk LKPD, bentar-bentar. Untuk LKPD kita sekarang berada di apa namanya ini, oh ya, di bagian 4 LKPD, dan ini harus selesai 1 hari. Yang mengumpulkan tadi saya cek baru 5. Mudah-mudahan sekarang sudah bertambah mungkin 7, berarti tambah 2. Nah, nanti kita lihat nih. Coba siapa aja, Bu Maya biasanya ya. Karena saya juga ada daftar sendiri yang 15 yang saya nilai. LKPD 1, 2, 3. Nah, coba kita lihat satu nih. Ini sebagai sampel. Nanti setelah ini selesai, silakan Bapak Ibu barangkali ada komentar apa segala macam. Coba kita lihat. Bapak Ibu melihat ini kan? Nanti saya kerja sendiri. Ya Pak, lihat. Nah, ini LKPD. Buatlah silsilah keluarga. Oke, tulis nama anggota. Lembar penilaian. Oh iya, ada yang mengirim kan itu mungkin lupa atau apa. Ada yang mengirim filenya hanya 2, tetapi pada saat ada juga yang mengirim 2 file, tapi di dalamnya berisi untuk 3 RPP, ada juga begitu. Tapi tidak apa-apa, sudah saya periksa. Lembar penilaian. Nah, apakah LKPD itu ini isu-isu umum sih ya sebetulnya. Apakah LKPD itu bisa dijadikan alat penilaian? Nah, kita diskusi aja nanti ya. Ini contoh Bu Maya nih. Ini LKPD-nya. Oh, hasil karyanya dipotokan ke grup WA kelas. Kemudian ini penilaian. Nah, memang ini harus apa? Kalau penilaian berbasis apa ya, kompetensi, ini harus ditunjukkan, memang betul ditunjukkan ke siswa, si anak-anak itu tahu, oh saya kalau penulisan ini dan segala macam rapihan itu dinilainya jelas. Coba ini misalnya saya Asep, pada bagan terdapat segitiga, segi empat, lingkaran. Oh iya, skornya 4 kalau ini ya, memenuhi dari 3 kriteria. Oh, ini kriterianya ada 4. Ini diberikan skor 3 kalau memenuhi hanya 3 dari 4 dan segala macam. Oke, boleh. Tapi apakah ini dijadikan sebagai alat evaluasi, nanti kita diskusikan. Yang target utamanya adalah sebetulnya lembar kegiatan peserta didik. Jadi untuk menunjang pencapaian KDKI, indikator dan tujuan pembelajaran secara khusus terkait dengan konten. Jadi memang nyambung antara bahan ajar dengan LKPD itu, ini gimana ya, agak susah memang, harus nyambung. Makanya memang RPP itu kalau dulu ya Bapak Ibu, kita PPG itu dari pagi sampai sore, jadi di tungkulan, paling ditinggalkan sedikit misalnya ya sebentar karena ada kelas lain misalnya yang reguler, balik lagi itu di ini, jadi RPP-nya total memang. Nah sekarang tapi banyak keuntungan lah ya, yang penting di rumah bisa tenang gitu kan, mengerjakan tinggal kirim gitu kan, enak lah. Nah oke, LKPD baru 7 yang mengumpulkan. Nanti seperti biasa kalau saya sudah beri nilai, saya sudah ambil semuanya. Misalnya nih, lihat nih, saya ambil semuanya tuh, bahan ajar semuanya saya ini kan, nanti dilihat satu-satu. Komentarnya memang tidak spesifik untuk per ininya ya. Coba kita lihat lagi. Bukalah link. Nah, ini sudah ada instruksinya. Amati video tersebut. Sikap baik di kotak mana, tidak baik di kotak mana. Nanti kita diskusikan. Ibu, Bapak berharap siswa mengisi atau gimana? Atau di dalam bentuk ini? Nanti makanya untuk LKPD apalagi kejelasan instruksi itu harus betul-betul dengan bahasa anak atau bahasa orang tua supaya memahami. Oh, Ibu, semua LKPD ada rubriknya ya. Bagus sih sebetulnya ya. Cuma apakah ini nanti jadi alat penilaian atau enggak, nanti kita diskusikan, kita tanyakan ke Bu Maya sekaligus.
Oke, saya kira itu sebagai contoh, Bapak Ibu nanti akan saya cek semua yang ada di sini. Ini yang mengumpulkan dari 29 baru 7 orang. Gitu. Silahkan Bapak Ibu. Jadi kembali ke apa targetan ini, insya Allah kita memulai dengan Senin Gembira. Kita mengerjakan, kita bertemu di hari Senin, mudah-mudahan kita ketemu sampai hari Senin ke depan. Ada jeda, ini hari yang ditunggu ya, malam minggu kayaknya, sepertinya yang sangat ditunggu. Dengan catatan Sabtu beres video praktik, supaya Senin tinggal review kita apa ya, motong tumpeng lah gitu. Gitu. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau berkomentar atau apa. Coba ada chat. Seperti biasa recorder mohon diupload segera, harap maklum segera suara tidak. Oh siap. Selalu Pak. Bu Elda, saya selalu setelah ada laporan dari Google Drive masuk ke akun, terus saya share di apa di LMS. Jadi bisa ditonton. Kata kuncinya di akhir selalu ada daring-daringan. Barangkali ini gara-gara pandemi seperti yang kita pernah bahas, atau memang ke depan tuntutannya akan ada apa namanya aktivitas yang dominan daring dibandingkan dengan tatap muka. Bahkan kan sebelum ada kebijakan PSBB dan yang lain, Mas Menteri itu sudah mengemukakan secara tidak sengaja nanti sekolah dari 5 hari 3 hari saja yang ke sekolah, 2 hari sisanya online. Jadi aktivitas apa di rumah lebih banyak dengan keluarga, apa memfungsikan peran orang tua juga di dalam proses pembelajaran begitu. Dulu itu, tapi sekarang nggak tahu mau diteruskan apa enggak tuh. Bagus juga. Nah makanya Bapak Ibu berlatih daring. Kemarin di pembelajaran inovatif berbasis TIK saya mencontohkan ini nih. Crosswordlabs.com, pernah lihat Bapak Ibu? Pak Darmaji ini sebagai contoh misalnya apa ya? Pernah lihat ini Pak Haji? Crossword puzzle seperti ini? Jadi ini membuat teka-teki silang sesuai dengan apa namanya bahan ajar, sesuai dengan target capaian tadi kompetensi. Misalnya siswa memahami tentang siklus apa materi apa ya kemarin yang dicontohkan Bapak Ibu di itu teh di ekosistem yang saling memakan teh apa rantai makanan. Rantai makanan. Nah, ini bagus nih. Ini bisa dijadikan media juga. Bisa medianya nanti di print, tapi basisnya kan diperoleh dari teknologi informasi seperti ini. Misalnya kemarin itu, ini contoh ya, rantai makanan misalnya kemarin itu mulai dari apa sih yang di sawah, sawah padi ya, padi, koma, nah, spasi. Kan ini enter a word, the space, then a clue. Nah, padi itu makanan pokok orang Indonesia. Nah, nasi ya. Pokoknya mah makanan pokok orang Indonesia yang ada di sawah. Nah, berikutnya padi dimakan tikus ya. Tikus binatang pemakan eh, tumbuhan sawah, musuh. Kemarin teh tikusnya musuh ini, musuh kucing. Nah, setelah tikus ular kalau tidak salah. Nah, ini sederhana. Ular, ini contoh aja ya. Tapi Bapak Ibu ada yang sudah tahu ini crosslab.com ini? Nah, nanti ini bisa di-print, bisa dikirimkan ke siswa linknya, dan mereka bisa mengisi online atau mengisi di hasil printan Bapak Ibu. Saya lanjutkan dulu ya sebentar. Ular, spasi, petunjuknya ular adalah binatang melata ya. Kemudian setelah ular, elang, walaupun udah jarang ya, barangkali di daerah Bapak Ibu masih ada elang. Elang binatang apa ya elang? Burung pemangsa. Apa pokoknya gitulah. Setelah erang teh pengurai itu disebutnya apa ya? Cacing gitu ya? Bisa diuraikan oleh cacing? Bapak Ibu bisa ya? Oke. Cacing binatang
pengurai. Nah, ini masih contoh sederhana aja. Nanti misalnya bisa apa jenis-jenis pekerjaan, bisa apa saja. Ini sampel saja teknologi yang bisa kita gunakan. Ini kalau mau menggunakan password tapi tidak perlu. Ini untuk publik. Nah, ini jadinya nih, ini kunci jawaban untuk kita. Kunci jawaban untuk kita. Nah, bisa kita pilih mau bentuknya seperti apa. Ini kalau untuk mahasiswa ini bisa juga digunakan. Kemarin saya pelatihannya juga untuk mahasiswa. Ini bisa istilah-istilah filsafat misalnya gitu, aliran-aliran filsafat yang bagaimana di sini teka-tekinya bisa banyak, tidak terbatas. Nah, kita misalnya pilih yang mana ya? Nah, ini misalnya save and finish. Nah, ininya apa namanya si teka-teki nanti ini bisa diedit misalnya ya kita gunakan ini media nih untuk kepentingan media ini sampel saja tapi bisa dimanfaatkan. Ini di crop. Nah, ini di copy dipasang di Word apa namanya sebagai bahan untuk isian siswa. Nah, saya copy 2 kali. Rantai makanan. Nah, gitu. Ini medianya tadi Crosswords Lab. Kemudian ini juga bisa jadi bahan LKPD kan untuk mengetahui rantai makanan dan segala macam. Kemudian kalau nanti ini di online kan, tinggal share ininya nih. Bentar. Link ininya. Nah, ininya nih, copy, berikan aja ke grup WA. Ke grup WA siapa orang tua misalnya, Bapak Ibu ini untuk mendukung ini medianya ini silahkan kalau misalnya ini nanti mengisi. Nah yang diterima oleh orang tua adalah seperti ini. Nanti ketika diklik ini binatang pemakan tumbuhan sawah musuh kucing tadi musuh kucing ini tikus. Nanti diklik tuh di HP-nya tikus gitu. Kemudian diklik lagi makanan pokok orang Indonesia misalnya di sawah padi gitu. Kemudian burung pemangsa elang. Nah, gitu. Nanti ini lebih banyak bisa dibuat lebih banyak. Ini contoh salah satu media yang dapat digunakan secara interaktif dan daring sebagai catatan daringan itu crosswords.com. Ini saya kopikannya. crosswords.com. Gitu. Ibu-ibu barangkali Pak Arif gitu ya. Ini saya mau nanya ibu-ibu, Pak Nurdi, pasangannya aman? Aman, alhamdulillah. Pak Nurdi, pasangannya di kelas lain kan? Sini Pak. Di sini Pak. Oh di sini. itu sedang itu juga. Luar biasa ini perjuangan ya, bakal dicatat di dalam memori ini keluarga. Ya. Ibu-ibu ada ini masukan atau tambahan? Ibu-ibu pada sudah di dapur, sudah tidak ada penampakan. Oh Bu Elis, mangga Bu Elis. Ya, begini Pak, waktu tadi malam saya merevisi unggahan untuk apa tuh bahan ajar. Apakah Bu Elis lengkapnya namanya apa Bu Elis? Elis Rismawati. Bu Elis nanti bukan saya yang menilai, barangkali belum. Oh iya, soalnya belum dinilai. Ya, berarti belum. Insya Allah beliau ngebut malam ini. Ya. Maksudnya kalau berkenan gitu, mohon minta diunggah lagi, soalnya saya mengunggah yang baru. Gitu. Oh boleh Bu, dan nanti semua file ada di situ. Saya aja buka semuanya. Iya, makasih ya Pak. Iya sama-sama Bu. Insya Allah tadi malam sudah diberitahu untuk segera dinilai. Gitu. Bapak Ibu semangat Bapak Ibu lah. Gini, besok itu media, apakah perlu kita bertemu di sore hari lagi atau tidak? Perlu Pak. Perlu. Ya kalau perlu kemungkinan 4:30 lah ya, nggak apa-apa. Kan itu hanya untuk ngecek media. Yang paling kita perlu, yang saya prediksi kita sangat perlu itu bagian evaluasi. Ya. Jadi besok nanti akan saya share link lagi ke Pak Muba untuk web meeting bila perlu besok. Atau di bagian evaluasi di hari pertama itu untuk memudahkan pengerjaan supaya bisa konsentrasi ke mau syuting Pak Arif Pak Aji, Pak Nurdi. Nah ini
Pemudanya cuma pemuda, bapak-bapaknya cuma ini aja. Oke, gimana Bu Reni? Gimana Bu? Ibu di mute. Iya. Wah, sudah ada di sana tuh. Gimana Bu? Bu Reni dibuka mute-nya. Iya Pak, sebentar. Ini Pak, lagi adan. Nggak apa-apa Bu. Adan untuk ajakan sholat, bukan untuk diam. Silakan. Jadi begini Pak, untuk media. Pak, sebentar. Subhanallah perjuangannya, Bapak Ibu. Aduh. Bapak Ibu, selama PPG tahun kemarin yang hamil, yang melahirkan dan yang hamil itu ada banyak. Ada 6 orang. Jadi ini juga barangkali nanti Pak Nurdi juga produksi sama pasangan. Benar ditanya ke Bu Andin. Bu Andin, tahun kemarin PPG yang melahirkan ada berapa orang? Aduh itu sampai ini jadi gitu. Untung namanya mudah-mudahan bukan PPG Wati kata saya. Bu Reni sudah siap? Barangkali di chat. Oh, Bu Marina, untuk RPP masih bisa direvisi. Bu Marina, kayaknya bukan saya yang menilai. Kalau masih ada kesempatan mau merevisi, silahkan. Bu Handa, udah maghrib, kita sudahi aja dulu ya. Wah, menghilang Bu ininya juga. Saya kira Bapak Ibu mohon maaf atas kekurangannya. Demikian hari ini sebagai bagian dari akuntabilitas kita melaksanakan LMS via melaksanakan pengembangan perangkat pembelajaran via LMS. Aduh, Bu Reni barangkali tapi hilang, ya sudahlah. Nanti insya Allah rekaman ini akan saya posting atau upload di linkkan di LMS. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, besok nanti saya kabari ke Pak Muba ya, Pak ini dan yang lain-lain. Bu Handa ada revisi bahan ajar. Bu Handa tuh siapa yang nilai ya? Saya yang nilai, udah nggak bisa Bu, nggak usah lah. Udah dinilai. Kalau kecuali yang belum dinilai itu berarti sama guru pamong masih ada kesempatan. Ya, saya akhiri ya.